Iya, kita buka minggu pagi ini dari informasi dunia kuliner ya, Bram ya. Langsung. Bram tahu peyem Bandung kan? Oh iya, pernah dengar. Nah, ini panganan bertekstur lembut dan bercita rasa manis masam ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Bandung. Dan ingin tahu bagaimana proses pengolahan peyem Bandung ini pemirsa, dan seperti apa? Kita lihat berikut ini. Yeay. Udah biasa. Ini dia si manis agak masam peyem Bandung. Peyem merupakan salah satu oleh-oleh khas Bandung yang bisa disimpan dalam keranjang atau digantung. Peyem Bandung terbuat dari singkong yang telah melewati proses fermentasi. Singkong merupakan jenis umbi-umbian yang dikenal juga dengan sebutan ketela pohon. Terdapat beberapa jenis singkong seperti manggu, mentega, gajah, dan putih. Kalau untuk bahan baku peyem Bandung, biasanya menggunakan singkong jenis mentega. Untuk menghasilkan peyem yang baik, pilih singkong berkualitas. Saya akan ikut memilih singkong dari kebunnya langsung. Sebelum meluncur ke kebun, kita perlu bersiap-siap dulu ya. Nah, jadi sebelum berangkat ke kebun singkong, kita harus siap-siap dulu nih, kayak pakai sepatu boots, pakai topi. Terus tadi Bapak siapin apa aja, Pak? Ini karung. Ada karung. Iya, ada pisau di dalamnya, bergolok ini. Terus golok ya. Kita Iya. siap-siap sekarang, Pak. Iya, Langsung, siap. yuk. Oke. Di kebun seluas 40 tumbak inilah singkong dipanen. Terdapat kurang lebih 100 pohon singkong yang siap dipanen. Panennya tidak boleh asal-asalan ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pak, ini yang mau dipanen ini pohonnya tuh harus yang udah kayak gimana sih, Pak? Ya, Kira-kira? ini udah tua kelihatan putih ininya, daunnya menguning gitu. Oh, Ini udah ada cabang-cabang ininya, itu udah tua, itu udah layak dipanen. udah layak dipanen. Jangan menebang terlalu tinggi ya. Sebaiknya lebih dekat ke bagian pangkal. Ini saya mau coba untuk apa nih, Pak? Nebang ya, nebang pohon singkongnya. Tapi ini Jangan terlalu tinggi. oh, jangan terlalu tinggi. Jadi harus dekat ke pangkal dari pohonnya. Dan ini harus hati-hati ya. Ini saya didampingi oleh Pak Tatang ya, Pak ya. Gini Pak caranya. Wow, ternyata Miring santai. miring gini. Ya, di situ. Tuh. Berhasil. Lanjut, cabut singkong dari dalam tanah. Jangan asal cabut ya, ada tekniknya nih. Pakai tali dan batang pohon berukuran 1 hingga 2 meter sebagai tuas pengukit untuk mencabut singkong dari dalam tanah. Kalau tali sudah terikat kuat, angkat. Sekarang saya mau coba bantu bapaknya narik ini. Diangkat gini, Pak. Yeay, berhasil. Ternyata ini banyak dapatnya, Pak. Lanjut, potong singkong dari batangnya ya. Sekali panen bisa 2 kuintal singkong yang dipanen loh. Sayang, kali ini hasil panen tidak terlalu banyak. Cuaca yang kurang bersahabat membuat hasil panen tidak maksimal. Karena ini lagi musim hujan, jadi hasil panennya kurang bagus ya, Pak ya. Seperti yang satu ini nih, agak busuk. Apa memang busuk udah nggak bisa dipakai ya? Dan ini hasilnya juga tidak terlalu banyak. Hama ulat juga berpengaruh pada hasil panen. Ah, Bapak dipegang. Astaga, waris. Jenis kuuk ini, Ini apa nih, Pak? kuuk namanya. Itu hama atau gimana, Pak? Iya, ini merupakan hama tanaman. Bisa dimakan. Ini singkongnya kurang bagus itu karena waktu kecilnya digerogoti sama ini untuk pertumbuhan perkembangan tanaman itu. Sambil menunggu semua pohon singkong dipanen, saya dan perajin peyem lainnya mulai mengupas singkong. Langkah pertama, bersihkan dulu sisa-sisa tanah yang masih menempel ya. Sudah selesai kupas semua singkong hasil panen. Singkong dimasukkan ke dalam karung, lalu diangkut menuju tempat produksi atau pengolahan. Jongan saya selanjutnya, bawa karung isi 6 kilo dan harus nanjak.
mencapai 1 kuintal, jadi diangkutnya pakai motor ya. Kalau jalan kaki nggak sanggup. Tapi untuk menuju lokasi parkir motor ada perjuangannya nih. Jalanannya nanjak dan sambil ngangkut karung isi singkong ini. Yuk semangat yuk. Let's go Kak, hati-hati ya. Oh ya, sejak tahun 1800-an masyarakat Cimenyan sudah mulai memproduksi peyem. Kemampuan mengolah singkong menjadi peyem pun diturunkan turun-temurun. Saat tiba di tempat produksi atau tempat pengolahan, singkong yang sudah dikupas masih harus diserut bagian luarnya untuk menghilangkan lendir. Jadi setelah singkong dikupas kemudian dibawa ke tempat produksi, ini ternyata ada proses selanjutnya, yaitu harus diserut terlebih dahulu ya sebelum diolah ya Pak ya. Barulah singkong dicuci agar semua lendir pada singkong hilang. Pastikan juga tak ada lagi kotoran yang tersisa ya. Nah, setelah diserut tadi, sebelum dicuci secara langsung, singkong dimasukkan ke dalam karung untuk dicuci, digosok-gosok seperti ini. Baru kemudian singkong dicuci langsung ke air. Jadi ada 2 kali proses pencucian, gitu ya Kang ya? Iya. Setelah dicuci bersih, singkong siap masuk ke proses perebusan. Singkong direbus di dalam panci berukuran besar selama kurang lebih 40 menit. Satu panci dapat menampung 85 kg singkong. Yang menarik dari mengolah peyem di Cimenyan yaitu menggunakan hawo. Tungku memasak yang bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Kayak gini nih. Udah Pak. Dan ini proses perebusannya masih menggunakan hawu ya Pak ya? Iya, hawu. Hawu tuh Si alami ya. masih alami. Kenapa nih Pak? Masih pakai hawu, nggak pakai kompor gitu biar lebih cepat? Kompor itu kualitasnya jelek. Jadi yang ini kalau alami mah itu api itu menyalanya sedang terus gitu. Kalau kompor ya kadang-kadang itu nyalanya keras atau bisa dilembutkan gitu. Sambil menunggu proses perebusan selesai, siapkan keranjang yang dialasi beberapa lembar daun pisang untuk menjadi tempat memeram singkong. Tak terasa sudah 40 menit nih. Saat mengangkat singkong dari panci, hati-hati ya, karena masih sangat panas. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Untuk masuk ke tahap ini, pastikan singkong sudah tidak panas. Bukan cuma bagian luarnya saja ya, tapi sampai bagian dalamnya juga. Singkong ditiriskan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu, Pak Tatang mengajak saya untuk menyortir kembali singkong-singkong. Kalau sudah tidak panas, lumuri singkong dengan ragi hingga merata. Jadi pemberian ragi ini harus dioles ke semua permukaan singkong yang sudah direbus ini, dan pastikan sampai ke sela-selanya juga masuk ke celah-celah ini supaya nanti raginya merata. Dan lebih baik dioles seperti ini daripada ditaburin gitu ya Pak ya? Iya. Karena itu nanti hasilnya kurang bagus ke peyemnya ya Pak. Kalau ditaburin, jadi dioleskan satu persatu seperti ini. Lanjut, masukkan ke dalam keranjang yang dialasi daun pisang tadi. Usahakan susun singkong dengan rapi ya. Setelah tersusun rapi, keranjang ditutup dengan daun pisang. Kemudian, singkong diperam selama 2 hari agar proses fermentasinya maksimal. Nah, kalau sudah selesai, jadilah peyem Bandung yang siap untuk disantap dan dijual. Ini dia peyem yang sudah diperam 2 hari sebelumnya sehingga sudah jadi dan siap didistribusikan ke toko oleh-oleh, salah satunya yaitu ke kawasan Ciamplas sebagai sentra oleh-oleh di Kota Bandung. Dan itu dia perjalanan saya dalam sehari menjadi perajin peyem Bandung. Semoga perajin peyem Bandung semakin beregenerasi dan peyem Bandung tetap digemari. Rizka Rizlia, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Let's go! Kemana?